takbir kali nikmatnya yang Nanti di sini insya Allah Bapak Ibu, sebetulnya kita kalau untuk nikah langsung niat dari bisa. Dulu ngomong sholat dulu silakan maupun kita sholat terlebih dahulu untuk sholat. Sekarang berarti sholat. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allah. Atas. Subhanallah. La ilaha illallah. Sini atas. Terus. Aku tadi. Oke, WC 3 berarti. WC 3 lurus. Ini bukit. Ya Allah, subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Saya ولك نديم خالد معك ولا لحالك؟ سبحان الله. ما حنساعدك ما يجيك. ما نساعدك ما يجيك. لبيك لا شريك لك. المفروض يوم الخميس بلغونا من بدري كان خلصنا. طيب وكلهم ايديات معاهم، وانت تعرف ايديات على المصور. ونعمك لك والملك لا شريك
تصور وكل شيء. في مجموعة ضد ما تصور ولا يجي إلا سلام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أشهد أن لا
Saya bikin, jangan-jangan saya kesasar itu berarti mereka harus berdoa. Ya, jadi mereka berdoa supaya ada yang menolong kita gitu. Tolong bantu bimbing kita ke arah tembak kita tuh di mana gitu. Ya. Sebenarnya betul, akhirnya bisa jadi segala sesuatu yang kita pikir itu musibah bagi kita, justru malah sebetulnya itu adalah apa kalau bagi orang lain, karena kita punya tanggung jawab di sana. Karena yang bisa mereka minta tolong siapa, gitu kan? Karena mereka semua orang baru pertama, gitu kan? Baru nggak tahu medan, sehingga yang orang yang ada saat itu yang dimana dia mungkin di situ dan dia diharapkan tahu medan, akhirnya satu teman saya baru gitu kan? Akhirnya saya hampir 2 jam dan itu kan ada yang apa namanya? Ada yang di sebelah kiri. dia di situ pencar ya, jadi karemnya itu kepala rombongan. Jadi kepala rombongan itu kalau di umroh itu TL ya, berliber tuh kalau di istilah jadi itu karem kepala rombongan. Ada dia nyari jamaah yang kesasar terpencar ke Sidik Tanah Sultana. Sampai 2 jam 4 jam itu kita di tengah panas itu 2 jam 3 jam lah. Kita ke tempat panas itu, kemudian kita akhirnya berjalan sama-sama menuju Mina. Dan ketika sampai Mina memang senyum dari para jamaah. Arafah Jabarah Naik aja lah, pakai tangga kok. Mau naik ya? Ya, naik semua. Naik semua yuk. Itu dulu ya. No Gravity Setio Miharjo Jimin Sumarni. Jadi namanya kelihatan ya, dari orang mana ya? Dari namanya kelihatan. Sepul Setio Jemin. Aduh, dilarang graffiti masih aja. Sari Hermani. Dan bahasanya kelihatan. Nggak ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis itu nggak ada. Musalamat. Aduh. Ya Allah, jauh-jauh ke sini ngerusak orang aja. Kita belum sampai Jabal Rahmah dengan suhu 45 derajat. Arif Juan. Kamu jodoh, bye. Kalau musim haji ini banyaknya. Oke, ayo. Gila tadi kayak gini. Batu gravity. Inilah apa? Putrak di Jabal Rahmah Fresh Ice Cream. Kita lihat tadi waktu datang belum seramai ini, sekarang sudah ramai, macam-macam ada. Saat ini kota Madinah 45 derajat. Mari semua ada. Mana kita?
Jalan ke Rombana. Nah, kita di atas yang penanda. Ba. Graffiti tapi orang masih aja. Karena Mina yang asli itu sudah tidak cukup ya. Nah, ini Akbar Muzdalifah gitu, tapi ini belum masuk Mina, ini sebut Mina Jadid gitu. Dia ketika dapat sini diusahakan Bapak Ibu untuk menuju Mina, untuk melakukan mabit. Karena apa? Minimal 5 jam ini di Mina tuh. Karena nanti dia kalau nggak mabit dia meninggalkan kewajiban harus bayar tab. Ini untuk kewajiban Muzdalifah, Mina itu dia bisa dihidup dengan bayar jam, potong seekor kambing. Kalau Arafah nggak bisa. Itu disebut Al-Hajjatul Arafah, itu di Arafah. Inti dari ibadah itu di Arafahnya. Bapak Ibu masuk Arafah insya Allah udah haji. Misalnya nggak sanggup Muzdalifah, nggak sanggup Mina, bisa ditutup pakai bayar jam. Seperti itu. Potong seekor kambing. Motongnya di Mekah. Jadi harus di Mekah motongnya. Nah ini udah masuk Mina ya. Ini udah Mina sudah, Bapak Ibu ya. Mina. Ya ini Mina. Ini sudah Mina yang asli. Nah nanti di sana Bapak Ibu ada sebuah tugu ya, di mana tempat Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Jadi merupakan awal mula syariah untuk kurban, yaitu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan seorang anak, yang kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan dia seorang anak laki-laki dari istri yang kedua, ini istri Hajar. Beliau ketika sudah dewasa menunjukkan ketampanan fisiknya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim ya untuk naik ke atas itu. Kita lihat ada tugu kecil di sana sebelah kiri, Bapak Ibu semua ya. Itu ada tugu kecil di atas itu, dan itu adalah tempat lokasi di mana Nabi Ismail disembelih, yang kemudian dalam proses penyembelihan itu Nabi Ibrahim pun sebagai seorang ayah dan itu anak pertamanya ya, dan itu sangat berat bagi beliau. Beliau sempat menanyakan kepada Nabi Ismail, karena Nabi Ismail memang anak yang soleh, dan dia berkata pada Nabi Ibrahim, apakah ini merupakan perintah Allah ya Abi? Ya, karena laki-laki ketika sudah dalam kondisi itu dia tidak banyak bicara ya. Dia bilang ya. Maka Nabi Ismail berkata, maka sembelihlah aku dalam keadaan terbalik. Jadi wajahnya di bawah. Kenapa? Sehingga ketika menyembelih Nabi Ibrahim tidak melihat wajahnya. Dan kita bisa bayangkan seorang ayah ketika dengan anak pertama itu, ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dia harus melihat wajah anaknya. Itu kan sangat berat bagi seorang ayah. Jadi Nabi Ismail meminta, tolong balikkan, jangan hadapkan wajahku kepada wajahmu gitu. Sehingga membuat dia semakin bisa menyelesaikan syariat itu dengan baik. Nah, akhirnya ketika disembelih dan Allah Azza wa Jalla menggantinya dengan seekor kambing. Jadi itulah dia merupakan satu dari 5 orang Rasul yang mendapat ujian paling berat ya. Jadi diantaranya Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Adalah Mina. Bapak Ibu, nah itu kalau kita lihat
ada bangunan ya Bapak Ibu di sini. Kita lihat sini ada tenda-tenda, terus ada bangunan ya. Oh ini kantor ya Bapak Ibu, kantor. Ada bangunan seperti gedung ya, itu disebut Kidana Tower. Nanti kita tunjukkan. Jadi merupakan haji eksklusif atau haji Mina itu sendiri akan dibuat gedung-gedung seperti itu. Betul. Dan hanya Gedung. tahun sekali. Ya itu tenda Mina. Adalah Haji Pas 13.000 gedung Kidana, Tower Kidana namanya. Rial. Atau dia dikasih kasur ya, nggak dikasih kasurnya, kasur yang ada apa namanya, Dari dipatnya kalau bahasa Indonesia apa kerajaan ya? Arab Saudi. Katilnya ya, nah, katilnya ya, Nginepnya yang di nama situ. kasur, bukan Biasa lesehan kasurnya sih. ya. Kosong, dan dia makannya ini ya, makannya prasmanan ya. Sama sebetulnya maktab-maktab yang di dekat Jamarat sebelah kiri kan Jamarat nih. Ada air jumrah, itu yang tenda putih atasnya itu tempat ininya, tempat dilemparnya. Itu ulang, usto yang tengah, yang ujung akodah. Nah itu di bawah tenda itulah tempat lemparnya di situ. Nah itu ada jalur menuju ini, menuju Mina. Nah jalur ke maktab Indonesia itu jalur lewat sini. Apa sih? Mina. Ya, masuk ke tenda Indonesia reguler. Jamarat. Nah, saya ketemu di jalur ujung sana. Tempat tadi kita lewat jalan mobil itu. Oke, Nah, kita sampai bisa ketemu jalan itu lagi. yang satu Thank ujung, you. satu ujung. Coba. Ya. Kenapa disebut Jabal Nur? Itu adalah Jabal Artinya Nur. Bukit cahaya. Bukit Ya, cahaya. karena itulah tempat turunnya Al-Quran pertama kali yang menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia, seluruh alam, rahmatan lil alamin. Nah, proses turunnya wahyu ini cukup berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia harus bertemu dengan sosok malaikat Jibril ya. Jadi malaikat itu gak kecil, ya besar ya. Jadi dan dengan suara yang menyeramkan gitu ya, dengan baca Iqra gitu, layak. Saya tidak bisa baca gitu. Yang kemudian akhirnya dibacakan surat Al-Alaq pertama, Sabasmi Rabbikal A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan terusnya ya. Jadi apa namanya, surat Al-Alaq pertama kali turun di sana. Nah, dalam proses turunnya tersebut Nabi menyendiri di atas Bukit Jabal Nur, atau di sana ada Gua Hiro. Dengan pertanyaannya adalah bagaimana beliau makan, sedangkan di atas itu ada makanan. Nah, beliau makan diantarkan oleh Siti Khadijah, yang dia selalu mengantarkan makanan dari bawah, dari rumahnya dia yang di depannya Bukit Masjidil Haram itu, yang tempat sa'i keluar itu, dia naik sampai ke atas itu, lurus ke sana itu ya. Itu Khadijah, kita bisa bayangkan dia manjat dan dulu belum ada tangga ya. Dulu belum ada tangga, dan ketika manjat itu beliau, kita bisa ada kalau tidak posisi hamil, tidak salah. Jadi memang luar biasa perjuangan beliau dalam melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu besar pengorbanan beliau sehingga beliau itu menjadi salah satu wanita yang menggetarkan surga. Jadi ada 4 wanita yang menggetarkan surga istilahnya ya. Jadi pemimpin dari para wanita. Secara pertama jelas Khadijah. Yang satu lagi Bapak Ibu tahu? Hah? Siapa? Ada yang tahu? Ya, Fatimah ya. Terus satu lagi? Ada yang tahu? Yaitu Asia, istrinya Fir'aun. Dan yang terakhir adalah Maryam Ummu Isa ya, jadi ibunya Nabi Isa alaihi salam. Nah,
لك أشهد